Sekarang ayah sadar, ayah banyak salah. Padahal ayah akan segera menyusul ibu kamu. Tapi kehidupan ayah sangat gelap dan penuh dosa. Kita harus banyak bertobat kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. Iya, tapi ayah sudah tua dan hampir mati. Ayah tidak punya bekal apa-apa untuk pulang. Istighfar ya, istighfar. Ayah yang sering meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ayah yang tiba-tiba datang untuk menuntut haknya. Siapa yang menyekolahkan Yudi sehingga menjadi insinyur? Bang Rizky, bukan ayah. Yang mendorong Yudi untuk menerima ayah itu Ayu. Ayu menderita karena sudah tidak punya orang tua lagi. Tapi Yudi masih mempunyai seorang ayah. Karena itu Yudi ingin berbakti pada ayah. Tapi kenapa ayah merendahkan orang yang berhati mulia? Ini salah saya sendiri, mau tinggal sama ayah. Padahal semua juga pernah bilang kalau ayah seperti itu. Kenapa saya baru begitu saja sudah menyerah dan mau mengadu? Yudi, Oh, Bang Rizky? loh, kok di luar kenapa nggak masuk? Eh, nggak ada apa-apa Bang. Cuma mau nengok Bang Rizky aja. Kirain Bang Rizky nggak ada di rumah. Yudi, benar kamu nggak ada apa-apa. Bukan kena dimarahi ayah kan? Oh, bukan. Masa begitu? Oh iya Bang, bagaimana keadaan Pipin, Lucy, dan Andri? Baik, mereka kangen sama kamu. Ayo masuk. Oh ya? Ayah, ayah, ayah kenapa ya? Ayah harus dibawa ke rumah sakit. Ayah, Tidak, biar ayah mati. Ayah itu sudah tidak berguna, anak. ayah jangan bicara seperti itu. Kalau kalau ayah mati, kamu kamu bebas menikah dengan siapa? Tunggu sebentar. Ayo, kalau ayah mati, kamu bebas menikah dengan siapapun. Ayah, minum obatnya ya. Minum obatnya. Minum. Ini obatnya ya. Nggak usah peduli sama ayah, nggak usah peduli. Ayah sudah terlalu banyak merepotkan Yudi. Bilang aja, bilang aja. Nggak usah pura-pura Yudi. Kalau bukan Yudi ya, terus siapa? Siapa yang akan Yudi pedulikan? Orang lain juga tidak akan mau direpotkan sama ayah. Kenapa ayah selalu menolak kebahagiaan? Padahal hidup kita singkat. Kenapa Yudi tetap saja tidak berguna buat ayah?
Yud, sekarang ayah sadar, ayah banyak salah. Padahal ayah akan segera menyusul ibu kamu. Tapi kehidupan ayah sangat gelap dan penuh dosa. Kita harus banyak bertobat kepada Allah supaya diampuni dosa-dosa kita. Iya, tapi ayah sudah tua dan hampir mati. Ayah tidak punya bekal apa-apa untuk pulang. Istighfar ya, istighfar. Pasti abang sama mbak kamu banyak cerita. Ayah banyak bersalah sama mereka. Dan mereka tidak mau memaafkan ayah. Belum tentu mereka tidak mau memaafkan ayah. Ayah suka memukuli ibu kamu. Juga kakak-kakak kamu. Dan ayah tidak pernah tahu perasaan mereka. Dosa ayah tidak terhitung. Ayah, kita memohon pada Allah untuk dibukakan pintu maaf. Tidak. Ayah malu sama Allah. Karena ayah terlalu sering membuat Allah murka. Ayah, Allah itu lautan taubat. Dan tempat kita pulang. Dosa ayah tidak terampuni. Tidak terampun. Maafkan. Oh, Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Yud ya. Ya. Tumben nih, kamu pagi-pagi mampir. Apa nggak kesiangan kerja kamu? Enggak bang, udah minta izin, datangnya agak siang. Paling-paling kamu mau laporan kalau ayah nyakitin kamu. Dari kecil kamu tidak pernah tahu bagaimana sifatnya ayah. Bang, ayah sekarang sudah sadar. Tidak seperti dulu. Ayah sadar Yud. Kamu tuh. Bang Hadi gimana sih? Ayah sadar kok ditertawakan. Sini. Yang namanya sifat itu sulit untuk dirubah. Tapi kalau memang ayah sampai bisa sadar, syukurlah itu. Hah? Kamu tuh, Yudi. Ayah sadar kok ditertawakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yud? Iya. Makan siang. Iya, ada. Halo, Yud? Dari siapa? Yud? Yudi? Ya, syukur alhamdulillah kalau memang ayah sudah sadar. Iya mbak, tapi mbak mau nengok ayah kan? Yud, bukannya Mbak nggak mau. Kalau ditinggalin, anak-anak siapa yang ngurus? Kalau dibawa, Mbak takut nanti anak-anak nakal. Nanti ayah marah lagi. Mbak nggak mau anak-anak dimarahi ayah. Yud, kalau ayah bilang mau bertobat, pasti karena ayah menginginkan sesuatu. Setelah sesuatu itu didapat, ayah pasti kembali ke asalnya. Back to basic. Lihat aja. Astagfirullahaladzim. Mbak tidak pantas bicara seperti itu. Mbak sama saja menghina dan tidak menghargai ayah. Yud, maksud mbakmu bukan begitu. Kamu kan juga tahu. Ayah beberapa kali bilang mau tobat, tapi buktinya? Bang,
Kita tahu ayah sudah tua dan sering sakit-sakitan. Bagaimana kalau Allah mencabut kesempatan kita untuk berbakti padanya? Lagi pula ayah sudah mengakui kesalahannya. Kita hanya perlu memaafkannya, meraih hatinya, dan menyenangkannya. Mumpung belum terlambat, Bang. Mau kemana lagi kamu? Bapak, saya mau pulang. Kenapa langsung pulang? Kamu pikir Bapak mau makan makanan itu? Pernah ada yang bilang kalau makanan kamu enak? Bang Yudi. Dia bicara begitu hanya untuk merayu. Makanan kamu nggak enak. Ini Bapak habiskan karena kasihan. Nanti nangis kalau disisa-sisa. Ayu, kenapa kamu suka sama Yudi? Kamu tahu kan kalau dia cerewet. Iya, emang Bang Yudi cerewet. Minum dulu ya. Yud, Ya. tadi Ayu kemari. Ayah sudah duga. Kamu kan yang menyuruh dia mengantar makanan. Sebenarnya bukan Yudi ya. Itu idenya Ayu sendiri kok. Karena Yudi pikir itu baik juga. Memang sih makanannya kurang enak. Tapi kan lumayan kalau perut lagi lapar. Ketahuan. Kamu bicara begitu hanya untuk merayu kan? Bukan rayu ya. Tapi kan kasihan. Udah capek-capek masak tapi tidak dipuji. Ayah tadi sama Ayu ngomongin Yudi ya. Yud, kapan mau melamar Ayu? Secepatnya ya. Ayah, Kasih ya. bentar ya. Duduk ya. Di, usahanya rame, Di. Ya, lumayan lah. Ayah senang kalau usaha kamu maju. Memangnya kenapa kalau maju? Paling-paling ayah cuma mau minta uang. Eh, begini, Hat. Ayah menyesal dengan semua sikap ayah selama ini. Kamu mau kan memaafkan ayah? Eh, ayah tahu ini memang sulit. Tapi mungkin kamu bisa memaafkan buat diri kamu sendiri dan Yudi. Eh, sudahlah, nggak usah bingung. Ayah memang sulit dimaafkan.